Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Salah satu bagian yang terkait dengan kasus Lisa dan juga RK ini yang menjadi perhatian masyarakat terkait dengan dua video yang beredar, yang saat ini juga sudah mulai beredar ya di sejumlah link orang dewasa. Ini kita akan coba bahas ya. Kalau kemarin waktu kita simak statement dari Abimanyu, salah satu pakar telematika, IT dan juga telematika di Indonesia, itu kita masih bertanya-tanya, ini videonya seperti apa? Nah, sekarang sudah semakin dijelaskan, terdetailkan dengan statement terbaru dari Roy Suryo, pemerhati pakar IT dari telematika juga, teman-teman. Dan di sini persamaannya antara Pak Roy Suryo dan juga Pak Abimanyu, mereka semua yakin 99% dua video berdurasi 4 menitan tersebut beneran adalah video asli mereka dan tidak ada rekayasa. Mereka ini siapa sih indikasinya? Kalau yang bisa dikatakan di sini, aku tangkap pertama dugaan sangat kuat adalah LM. Nah, yang kedua, ini adalah sosok pria lain usianya antara 25 sampai 30 tahun. Tetapi kalau 25 sampai 30 tahun itu video sekitar 4 tahun lalu, berarti sekarang sudah usianya 34 tahun atau 29 tahun. Kalau untuk sosok prianya, bisa diyakinkan bahwa ini bukanlah RK. Karena ada beberapa ciri-ciri yang aku lihat di videonya. Pertama adalah pria tersebut dengan ciri khas tato yang ada di tubuhnya. Sementara RK yang sekarang menjadi perbincangan itu tidak ada tatonya. Terus juga masalah usia, kan RK sekarang sudah usianya bukan lagi 30 tahun, sudah lebih dari itu, sudah kepala berapa ya? Kalian cek aja di Google ya. Tapi itu adalah poin-poinnya, teman-teman. Nah, kita akan coba bahas poin-poin menarik di sini adalah gambarannya seperti apa. Jadi ada salah satu adegan yang diceritakan oleh Roy Suryo di sini. Wes, ini banyak yang penasaran ini link-linknya seperti apa. Ini kan videonya itu berada di salah satu website khusus buat video-video dewasa ya, dan itu pun berbayar loh. Nah, yang menjadi dugaan sangat kuat adalah apakah video ini tuh sengaja disebarkan, dijual, ataukah memang ini ketidaksengajaan. Sebelum video ini muncul, ada salah satu lawan dari Lisa, inisial AA tersebut, perempuan ya, yang mengatakan bahwa dugaannya ya, Lisa itu dituduh sama dia bahwa dia itu jualan, nggak cuma jualan itu, tapi juga jualan video-video itu katanya. Dan ternyata nggak lama dari statement itu, kok muncul videonya Lisa dengan seorang pria tersebut gitu. Ada salah satu poin dikatakan di sini bahwa di menit keempat, detail banget, cowoknya itu ngatur posisi kamera yang berada di sebelah ranjangnya. Jadi kameranya itu kamera yang steady ya, stable begitu. Pada saat sang cowok itu lagi nyet up, benerin, di tengah-tengah permainannya, si perempuan yang dugaannya adalah si LM tersebut, itu udah bilang ke cowoknya, bilang gini, udah direkam belum? Dijawabnya, sudah kok, gitu. Nah, dari situ indikasinya bahwa video tersebut mereka sadar dibuatnya. Tetapi kan bukan berarti Anjas, kalaupun mereka sadar membuat video tersebut, itu artinya mereka mau mengupload atau disebarkan. Tapi juga situs yang ada di sini itu adalah situs memang jual beli untuk video tersebut. Dan video tersebut bukanlah dari angle yang tersembunyi, atau mereka tuh sangat sadar mereka direkam. Karena ada beberapa momen dalam adegan mereka tuh sempat melihat ke kamera. Kalau sebuah video tersebut adalah video candid ya, kita sebutnya istilahnya, itu kan biasanya berada di kayak CCTV atau berada di tersembunyi gitu kan ya, dan dia tidak mungkin punya pandangan ke kamera tersebut. Tetapi itu semua tidak terlihat dalam video ini. Kameranya stable, cuma di panning aja. Panning tuh geser kanan atau geser kiri. Dan karena kenapa di panning tersebut, menurut Roy Suryo yang melihat video tersebut, dia bilang katanya karena wajah ceweknya nggak kelihatan. Nah, jadi Pak Roy Suryo ini kan ngelihatnya untuk dianalisa ya teman-teman, bukan untuk hal-hal yang negatif begitu. Ini coba kita lihat cuplikan dari Roy Suryo berikut ini ya. Dalam persenannya. Iya, kalau dalam persennya saya katakan 99,9%. Saya tetap tidak mau menggunakan 100%. 99,99% yakin. Artinya memang sudah confirm ya untuk bagian tersebut. Karena
kita manusia biasa, tidak luput dari kesempurnaan. Itu adalah mimpi benar adanya atas sosok LM yang bersangkutan. Ya, hanya dengan catatan, nanti kalau misalnya diperlukan keterangan yang lebih detail lagi. Kalau untuk proses hukum nanti kan ya kita lihat nanti ya. Tapi sebenarnya kan masalahnya gini, kenapa kok video itu baru heboh sekarang? Karena sepertinya video tersebut sudah cukup lama ya teman-teman. Ada beberapa analisa yang disampaikan di sini, misalnya adalah kayak foto yang ada diduga dengan LM tersebut, itu ada tato di punggungnya. Ya memang LM di video-videonya juga di Instagramnya, foto-foto juga memang ada tato di punggungnya. Kalau untuk sosok perempuannya sepertinya semua pakar telematika dan juga IT mengatakan bahwa yakin. Tetapi kalau sosok prianya, kenapa tidak dianalisa juga? Karena menurut Roy Suryo, sosok prianya bukanlah artis atau public figure, jadi fokusnya adalah kepada sosok perempuan tersebut. Jadi clear ya, ini bukanlah sosok RK tersebut. Nah, dua video yang berdurasi sekitar 4 menitan tersebut, itu juga menggambarkan sosok prianya itu adalah penuh dengan tato. Nah, aku lihat juga banyak foto yang beredar sekarang di internet, bahwa Lisa katanya sudah menikah ya, dan suaminya juga aku lihat banyak tatonya. Tapi kan masalahnya, apakah yang ditato tersebut adalah suaminya Lisa atau bukan? Ini juga menjadi salah satu teka-teki ya, karena untuk membandingkan foto tersebut benar atau asli kan bisa dibandingkan dengan foto-foto yang lamanya. Cuma masalahnya begini, ini kan dihubungkan dengan isu terkait dengan jabang bayi ya, yang waktu itu akan lahir. Dengan yang kasus sekarang, sosok anak ini adalah yang diklaim katanya miliknya RK. Kalau dilihat itu kan beneran apakah 3 tahun lalu ataukah kejadiannya baru-baru ini. Ini kan akan dihubungkan dengan masalah siapakah yang menanam benih tersebut. Cuman itu bukan menjadi bukti mutlak. Kenapa aku bisa bilang bukan bukti mutlak? Karena misalnya gini, anggap aja bahwa betul Lisa yang diduga menjadi sosok pemeran tersebut ya, si Lisa tersebut, dugaannya adalah mengarah ke sana. Kalau betulan terjadi hubungan dengan pria lain, kan belum berarti jadi juga kan. Kalian maksudnya paham kan? Kayak suami istri sudah menikah bertahun-tahun, tidak memakai KB, sedang berjuang untuk memiliki buah hati, tapi nggak bisa-bisa, nggak dapet, kan itu menunjukkan belum apa ya, nggak selalu talk chair gitu kan ya. Nah, ini juga menjadi salah satu teka-teki waktu sosok AA yang berbicara di media massa, katanya Lisa itu kan ketemu dengan Pak RK itu cuman berjarak adalah sekitar 2 minggu sebelum Lisa mengumumkan kehamilannya begitu. Masa baru 2 minggu udah langsung jadi stok chair itu gitu. Misalkan kalau memang terjadi peristiwa tersebut teman-teman. Terus juga menurut Roy Suryo di sini, kalau video ini sepertinya bukan kelalaian, karena video ini kan berada di situs profesional. Tapi kalaupun seandainya misalnya ini adalah kelalaian, misalnya ada orang yang ngejual tanpa sepengetahuan mereka, kan bisa juga. Cuman memang agak kecil kemungkinan ke arah sana, karena video ini berada di situs profesional, dan mereka pun beberapa kali dalam video tersebut terlihat menatap kamera. Jadi mereka sadar sedang direkam, bahkan pelaku yang merekamnya adalah mereka sendiri dengan bukti-bukti tadi, panning kanan, panning kiri, kameranya pada saat mereka melakukan adegan dewasa tersebut. Lengan nggak juga sih, karena kan foto itu ada di situs profesional dan dibuat dengan, nah ini penting, dibuat dengan kesadaran mereka. Karena ada pada salah satu videonya di menit keempat lebih itu cowoknya mengatur posisi handphonenya, kemudian setelah itu ceweknya masih tanya, itu sudah direcord belum? Gitu ya, udah kok, gitu, yakin. Nah, jadi ini adalah salah satu statement yang disampaikan oleh Roy Suryo pada saat melihatnya video tersebut. Sebenarnya videonya udah banyak beredar ya di beberapa website-website yang kalian mungkin sudah pada tahu. Aku sih udah ngelihat adalah belum utuhnya ya. Yang aku lihat itu bukan yang video 4 menitannya, tapi cuma capturean videonya aja. Karena kasus ini kan sedang menjadi perhatian nasional. Ini ada undang-undang ITE juga. Kalau orang menyebarkan video tersebut,
yang sedang membuat kegaduhan, itu bisa kena pasal. Makanya aku lihat di Roy Suryo ini, walaupun dia sudah melihat, tapi dia tidak mau menunjukkan videonya, karena itu bisa kena pasal, teman-teman. Terlepas walaupun memang video tersebut seandainya gitu ya, itu adalah dijual secara profesional oleh pemiliknya atau pemainnya, dugaannya begitu, tetap aja, karena kan itu bisa kena undang-undang pornografi di Indonesia. Kan website yang dimaksudkan ini, itu kan beradanya di luar negeri ya, jadi mereka bebas-bebas saja, karena di negara-negara barat, memang banyak teman-teman kayak OnlyFans ya, aku sebutin nama tuh ya, yang mereka memang menjual video-video atau foto-foto dewasa seperti itu, dan itu memang diperbolehkan. Tetapi di Indonesia, ada pasal-pasalnya, hal tersebut tidak boleh. Jadi, tujuan kenapa video tersebut disebarkan, menurut aku sih, ini adalah pengen menunjukkan bahwa sosok yang diklaim sebagai bapak gitu ya, dari putra miliknya Lisa tersebut bukanlah RK, tetapi adalah pria yang lain, dibuktikan dengan adegan-adegan tersebut. Bahkan dikatakan juga bahwa sosok perempuan ini tuh sudah sering gonta-ganti pasangan, yang dikatakan bahwa dirinya juga jualan begitu. Ya, ini adalah sebuah tuduhan-tuduhan yang serius, harus dibuktikan. Sama sekali aku tidak merasa lebih baik atau lebih suci dibandingkan Lisa yang diklaim seperti itu, bukan. Ini bukan tentang pembahasan mengenai dosa atau pahala, enggak, tapi mencari tahu siapakah sosok pemilik DNA yang ada di anaknya tersebut. Karena ya secara hukum, kalau ada anak yang lahir di luar pernikahan, kayaknya mereka tidak punya hak ya untuk menuntut apapun gitu ya dari sang bapak. Tetapi kalau lahirnya di bawah pernikahan itu punya aturannya. Cuma kalau ada DNA-nya, ada mungkin bisa pasal perdatanya ya untuk masalah tanggung jawabnya. Karena di Indonesia ada dua hal ya, pidana dan juga perdata. Kalau perdata itu yang dituntut adalah uang. Tapi kalau pidana kan ada pelanggaran hukum lah di Indonesia. Jadi lebih ke perdatanya sih buat Lisa. Tapi untuk Lisa juga harus siap-siap, karena tim dari RK juga sudah mengatakan dengan tegas akan mengambil tindakan hukum terkait dengan hal ini. Dan Lisa kayaknya santai-santai aja, dia ngerasa nggak ketakutan, dia masih menikmati popularitas dia di sosial media, bahkan dia mengatakan akan memunculkan bukti-bukti yang jauh lebih mencengangkan lagi. Kita akan coba lihat nanti, kapankah Lisa akan berani menunjukkan dirinya ke media massa, ataupun juga ke sosial media, tidak hanya sekedar suara. Kita juga penasaran bagaimanakah bentuk Lisa saat ini, apakah kondisinya masih sama seperti dulu, foto-foto yang beredar, ataukah sudah berubah 180 derajat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.